Selamat bertemu kembali hadirin mahasiswa dan juga para pendengar sekalian. Saya akan melanjutkan materi di mata kuliah pasar modal atau dalam area pasar modal ini, yaitu terkait dengan indeks harga saham. Ini mungkin materinya nggak terlalu panjang. Kita hanya merimain beberapa hal yang sebenarnya sudah kita pahami juga dari mata kuliah yang lain atau materi yang lain, terutama dari statistik terkait indeks. Mudah-mudahan itu membantu kita untuk memahami ini lebih baik dan lebih cepat. Mari kita lihat. Kita lihat di screen indeks harga saham. Setelah perusahaan listing di Bursa Efek, berbagai aksi korporasi termasuk yang sudah kita pelajari di video sebelum ini, mengubah harga saham sehingga skala pengukurannya berbeda. Misalnya tadi kita sudah lihat di video sebelumnya yang ada di linknya di atas ini juga. Misalnya stock split itu membuat harga saham yang tadinya katakanlah 1000 dipecah dua menjadi 500. Hal tersebut membuat harga saham secara antar waktu, jadi harga saham sebelum dan sesudah katakanlah aksi korporasi stock split itu tidak bisa lagi kita perbandingkan karena skalanya memang tidak sama. Indeks harga saham itu sesungguhnya melakukan standarisasi harga saham yang telah terpengaruh aksi korporasi menjadi angka indeks yang merujuk pada suatu angka patokan yang kita kemudian akan sering disebut dengan angka dasar atau nilai dasar. Standarisasi harga tersebut dalam bentuk indeks membuat harga saham dapat diperbandingkan antar waktu. Sebenarnya yang diperbandingkan bukan lagi harganya tapi indeks itu sendiri. Ya, kita bisa memperbandingkan untuk tujuan mengetahui tingkat return, pertumbuhan harga saham itu sendiri, dan berbagai hal lain yang ingin kita ketahui dengan melakukan perbandingan antar waktu. Itu saya rasa manfaat indeks. Jadi tanpa indeks kita nggak bisa membandingkan harga saham apalagi sudah berpuluh tahun, ya. Artinya dulu 10.000, sekarang 20.000, belum tentu itu 2 kali lipat. Atau dulu 10.000, sekarang 5.000, belum tentu itu turun harga sahamnya. Bisa jadi sudah pernah ada stock split, tadinya 10.000 sudah di stock split jadi 10 misalnya. Maka kan logikanya itu tinggal 1.000. Maka kalaupun sekarang 5.000 itu justru sudah naik. Karena dulu 10.000 pecah 10 jadi 1.000, sekarang udah 5.000 lagi. Jadi 5.000 ini adalah naik dari si 1.000-nya, bukan turun dari si 10.000. Nah, semua hal-hal ini, perubahan-perubahan skala yang diakibatkan berbagai aksi korporasi perusahaan itu bisa kita standardize kalau kita sudah menggunakan angka indeks. Jadi indeks ini memungkinkan kita melakukan perbandingan antar waktu. Itu sebenarnya yang paling bisa mewakili manfaat indeks. Mari adik-adik kita kembali lihat. Nah, sekarang apa itu indeks harga saham individual? Sekarang lebih khusus individual, walaupun sebenarnya yang saya jelaskan tadi itu sudah lebih ke arah individual. Mari kita lihat di screen-nya. Harga saham perdana biasanya digunakan sebagai angka dasar. Ya, tadi kita sudah bicara angka dasar yang dijadikan patokan untuk menghitung nilai indeks. Namun dalam beberapa kejadian, angka dasar tersebut dapat kita ubah, bisa saja diubah. Dan itu sebenarnya secara matematik tidak akan mengubah apapun. Ya, artinya angka indeks itu tetap sebuah angka yang telah terstandarisasi. Indeks harga saham individual ini adalah jumlah saham beredar dikali harga pasar dibagi dengan jumlah saham beredar dikali dengan nilai dasarnya di bawah, kali 100. Indeks harga saham individual akan mampu menghilangkan pengaruh ya aksi korporasi. Tadi sudah saya jelaskan di depan. Itu ya. Jadi sama dengan yang tadi, ini membuat kita mampu melakukan perbandingan antar waktu karena angka indeks sudah standardized. Itu ya. Nah, mari kita lihat. Nah, ini saya ambil contoh ya, gudang garam. Ya, ini sudah dilengkapi sampai dengan tahun 2019. Mari kita lihat di sini ya. Ini data-data time series-nya. Ada satu aksi korporasi yang mengubah harga ini, yaitu tanggal. Oke, sebelum ini saya coba rekap ya dari awal.
Gudang Garam itu listing tanggal 27 bulan 8 tahun 90 di harga 10.250 gitu ya. Waktu itu nilai nominalnya 1.000. Nah, nilai dasarnya kita anggap 10.250 ya, tetap seperti ini ya, di harga pertama dia listing. Udah. Waktu itu jumlah saham beredarnya 481.022.000 lembar. Nah, oke. Mari kita lihat nanti indeksnya, kita lihat nanti cara ngitungnya dari mana. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, adik-adik bisa lihat harganya berubah dari 10.250 jadi 6.200, sempat turun jadi 3.050, naik 13.125, terus 24.100. Ini perhatikan tahun-tahunnya, sebenarnya saya lompat-lompat 22 tahun ya, kadang 1 tahun ya, tidak selalu 2 tahun. Jadi tolong diperhatikan tahun-tahun ini karena keterbatasan tempat sehingga saya kadang lompat 2 kan, tapi untuk tahun-tahun yang saya perlu harus tunjukkan, saya buat lompat 1 gitu ya. Jadi ini mungkin agak 92, 3.000 ke 13.000 Jo, ini sebenarnya 2 tahun gitu. Jadi mohon diperhatikan bagian itu. Nah, fokus yang mau saya berikan penekanan adalah tanggal 3 bulan 6 tahun 96 terjadi 2 aksi korporasi. Yang ini ya, tanggal 3 Juni ini ya, mengalami aksi korporasi stock split dari 1 menjadi 2, jadi dari 481 juta 22.000 lembar dikali 2, 962 juta 44.000 lembar, sehingga kalau ini nilai dasarnya menjadi 10.000 dibagi 200, 10.250 dibagi 2, 5.125 ya. Begitu juga nilai nominalnya harusnya turun ya, 500 gitu ya. Saat yang bersamaan memberikan saham bonus ya. Saat yang bersamaan memberikan saham bonus untuk masing-masing saham, sehingga jumlah sahamnya menjadi ya, jadi saham bonusnya 1 dapat 1, 962 juta 44.000 lembar yang tadi ya, setelah mengalami split dikali 2 lagi karena 1 dapat 1, sehingga dapat 1.924 juta 88.000 lembar saham ya. Nilai dasarnya turun lagi dari 5.125 dibagi 2 menjadi 2.562,5. Nah, nilai dasar ini ya kita ganti-ganti ya waktu menghitung nilai indeks ini. Jadi misalnya perhatikan rumusnya kan ini ya, jumlah saham beredar dikali dengan harga pasar dibagi dengan jumlah saham beredar dikali dengan nilai dasar. Nah, nilai dasar yang jadi penyebut ini yang akan kita ganti-ganti. Nah, setelah nilai dasarnya menjadi 2.562,5, maka setelah tanggal 3 bulan 696, setelah tanggal ini berarti di sini ya, ini semua nilai dasarnya jadi 2562,5 nih. Nah, jadi untuk menghitung angka indeks di sini sudah menggunakan nilai dasar yang 2.562,5. Di sini belum, masih 10.250 di sini. Nah, di sini dia sudah menggunakan angka indeks yang angka dasar yang baru. Nah, kalau perhatikan adik-adik dan para pendengar sekalian, di sini angka indeks 100, 60 berarti turun, 30 turun, ini naik 128, 235, 398. Ini sudah bisa kita perbandingkan antar waktu. Sudah bisa. Nah, perhatikan kalau kita ambil harga saja, harga jadi ya 10.250. Kita bandingkan misalnya tahun 90 waktu listing dengan tahun 96 setelah stock split. Seakan-akan harga saham ini tidak berubah. Jadi 10.250, 10.200. Setelah 6 tahun harga sahamnya nggak naik. Padahal ini kan sudah split di sini. Nah, kalau kita lihat nilai nominal 100,398, kita bisa lihat bahwa tingkat return saham ini sebenarnya sudah 4 kali lipat. Dulu 100, sekarang 398, hampir 4 kali lipat. Gitu ya. Jadi kalau angka indeks sudah menunjukkan pertumbuhan 4 kali lipat, kalau kita hanya menggunakan angka harga saham secara nominal biasa, harga pasar ini nggak bisa menunjukkan, seakan-akan tidak ada perubahan 10.250 sampai 10.200. Nah, maka kalau ini angka indeks ini, misalnya kita lompat ke tahun 2018, ini berarti sudah bertumbuh ya 3.263. Ya, itu 32 kali lipat dibanding yang 100 ini. Ya.
32 kali lipat bertumbuh harga sahamnya Gudang Garam. Artinya apa? Sederhananya begini. Sederhananya kalau dulu ditanamkan 1 juta di tahun 90, maka di tahun 2018 karena bertumbuh 32 kali lipat itu uangnya jadi 32 juta. Itu sederhananya kira-kira begitu. Ya. Nah, itu kira-kira kegunaan dari indeks harga saham individual. Kita bisa menggunakan angka indeksnya itu untuk melihat seberapa jauh dia mengalami pertumbuhan. 100 jadi 400 berarti 4 kali lipat. Kalau tadi harga saham 1000 jadi 4000, belum tentu, siapa tahu ada aksi korporasi di tengahnya yang mengubah skalanya gitu. Ya, ini kegunaan dari indeks harga saham. Ya, untuk konteks ini individual. Nah, saya rasa begitu. Kita bisa lanjut adik-adik, kita lihat screen-nya ini. Ya, ini indeks harga saham parsial. Indeks harga saham parsial ini sebenarnya kelompok. Mari kita lihat kelompoknya parsial, ya, berdasarkan kategori. Indeks harga saham parsial merupakan angka indeks sekelompok saham berdasarkan kategori tertentu seperti berdasarkan jenis industri, misalnya manufaktur, perbankan, dan lain-lain. Atau tingkat likuiditas, ada yang namanya saham LQ45. Atau berdasarkan kategori khusus, ada indeks syariah, terus ada Kompas menyusun indeks Kompas 100, dia memilih 100 saham rujukan. Ini juga sekarang indeks yang relatif banyak diperhatikan para analis. Indeks harga saham parsial merupakan pendekatan rata-rata tertimbang. Keywordnya sebenarnya adik-adik di sini, rata-rata tertimbang. Artinya dia tidak sekedar 1 tambah misalnya harga sahamnya ada 200 tambah 3 saham lain 400 gitu ya, maka rata-ratanya berapa? 200 tambah 400 bagi 2. Nggak bisa seperti itu, tergantung besarnya perusahaan itu ya. Nanti kita akan lihat, saya sediakan satu contoh yang baik untuk ini ya, dari masing-masing saham yang menjadi pembentuknya. Artinya saham dengan kapitalisasi besar akan lebih berpengaruh dalam menentukan naik turunnya indeks parsial tadi. Nah, misalnya ini indeks LQ45, ini adalah jumlah saham dikali harga saham untuk 45 saham terliquid. Indeks LQ45 itu di Indonesia adalah 45 saham terliquid ya, yang anggotanya berubah setiap tahun ya. Dibagi dengan jumlah saham dikali dengan nilai dasar. Ya. Indeks harga saham parsial sering dijadikan instrumen portofolio investasi yang diperjualbelikan. Saya rasa untuk ini saya akan memilih mengambil waktu lain untuk menjelaskan ini, karena ini juga cukup luas ya pemahaman terkait ini di sini, terkait pembentukan portofolio dengan saham parsial, dengan sekelompok saham parsial. Sekarang fokus kita adalah pada indeksnya. Mari kita lihat di sini. Nah, ini adik-adik saya ambil contoh di sini. Nah, nanti kalau misalnya angka-angka ini belum bisa detail, nanti adik-adik bisa memberhentikan videonya lalu melihat angka-angkanya. Ini ada 2 kondisi, ini katakanlah T, ini T plus 1 ya. Jadi yang di atas tabel untuk waktu T ini katakan T plus 1, beberapa hari kemudian atau beberapa minggu, pokoknya ini 2 waktu yang berbeda ya. Nah, ini ada 7 saham, saya masukkan parsialnya itu terdiri dari 7 saham. Apa kategorinya itu tidak menjadi fokus perhatian kita dulu ya. Jumlah lembar sahamnya masing-masing ini, harga pasarnya masing-masing berbeda ini. Nilai dasarnya juga berbeda. Nah, yang mana disebut saham besar, yang mana disebut saham yang relatif kecil dalam kelompok 7 ini, sebenarnya kita nggak bisa ngelihat dari jumlah lembar sahamnya. Karena kapitalisasi pasar adalah perkalian dari jumlah sahamnya dikali dengan harga pasarnya. Jadi, kalau mau lihat saham yang besar itu yang mana? Yang memang besar hasil kalinya kapitalisasinya. Misalnya gini, ini saham AABB, ini kan kelihatannya kalau dari jumlah lembarnya kan cuma 75 juta lembar, kayaknya lebih kecil dari yang ABBB, ini kan 250 juta lembar. Tetapi perhatikan, harga per lembarnya saham AABB ini 32.500 per lembar, sehingga kalau kita kali kapitalisasi pasarnya itu menjadi sangat besar. Itu sampai 2.437.500.000.000 juta. Gitu ya. Jadi yang kita sebut kapitalisasi pasar besar kecilnya itu adalah ini.
Inilah yang menjadi weighted-nya. Ya, kalau dalam istilah statistik itu weighted-nya, penimbangnya, pembobotnya. Makanya disebut weighted average, itu karena rata-rata tertimbang, inilah penimbangnya. Ini, ya, penimbangnya. Oke, nah, ini artinya kalau kita kembali ke rumus dari indeks harga saham parsial, ya, nanti adik bisa lihat dari mana rumusnya di sini ya. Kalau saya kembali ke sini, ya, ini. Nah, ini secara matematik nanti kita bisa, adik bisa lihat di buku atau cari di internet ya. Mekanisme matematiknya saya rasa itu cukup mudah sih sebenarnya ya. Di buku yang adik-adik pegang ataupun para pendengar bisa mencari di buku, banyak cara matematiknya. Secara matematik di Excel itu cukup mudah. Nah, kita kembali ke sini. Ya, saya mau menjelaskan filosofinya. Ini adalah harga pasar di titik tertentu, di waktu T tertentu. Ini nilai dasar. Kalau nilai dasar ini tidak berubah. Yang atas atau yang bawah coba lihat, ini sama ya. Karena ini adalah harga patokan. Kalau tadi kita menggunakan indeks harga saham individual, ini adalah patokan awal ketika dia diterbitkan. Oke, nah sekarang masalahnya adalah di sini. Harga pasar itu berubah. Yang ini harga pasar pada waktu T, ini pada waktu T plus 1. Katakanlah plus 1 minggu. Coba lihat. Saham nomor 1, AAAA, dulu 3750, sekarang 4000 naik. Saham AABB dulu 2750, sekarang 3000 naik. Udah dua yang naik ya. Saham AABB dulu 32.500, sekarang 25.000, turun. Saham ABBB nomor 4 ya, dulu 275, sekarang 290, naik ya. Udah 3 yang naik, 1 turun. Nomor 5 saham BBBB dulu 5750, sekarang 6.000, naik juga. Sudah 4 yang naik, 1 yang turun. Nomor 6, saham BBBBC 17.500, sekarang 18.000, naik juga. Yang terakhir 175 jadi 190. Ya, itu juga naik. Artinya dari 7 saham ini 6 naik. 6 naik. Tapi perhatikan, kalau kita menggunakan rumus yang tadi untuk menghitung indeks parsial ini ya, yang kalau adik-adik belum bisa lihat di buku cara ngitungnya, itu dapatnya 122 ya, ini perhatikan. Nah, setelah, harusnya kan kalau kita berpikir ini berpikir biasa saja tanpa berpikir secara weighted average, ini 6 saham naik, harusnya indeksnya naik dong. Cuman 1 yang turun. Tetapi kenyataannya ini turun 102. Kenapa? Karena yang turun itu adalah saham dengan kapitalisasi terbesar, sehingga dia menggerakkan nilai indeks. Itu ya. Kalau di Indonesia, saham-saham penggerak itu, saham yang berkapitalisasi besar itu ya BCA, Astra, dan Telkom gitu ya. Nah, inilah. Ini kita lihat, perhatikan pergerakan saham AABB, walaupun hanya saham tersebut yang mengalami penurunan, dia membuat indeks turun. Ya, karena dia adalah penimbang terbesar. Ya, saham yang berkapitalisasi besar itu akan menjadi penggerak. Ini indeks harga saham parsial. Jadi begitu juga di bursa kita, kalau misalnya ada indeks parsial syariah atau indeks parsial perbankan atau indeks parsial telekomunikasi, perkebunan, mana saham-saham terbesar di dalam kelompok itu, dialah yang akan menjadi penggerak bursa, penggerak indeks itu. Kecuali sama semua, ukurannya relatif sama lah ya. Kalau sama persis kan nggak mungkin. Nah, kemudian yang terakhir indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan itu sebenarnya kalau di Indonesia ya namanya IHSG ya, merupakan indeks yang menghitung seluruh saham yang yang ada di Indonesia. Jadi kalau tadi indeks parsial, contoh saya tadi 7 saham. Kalau tadi ada kita sempat singgung LQ45 45 saham, ada Kompas 100 saham. Kalau IHSG gabungan seluruhnya ya di dalam satu indeks. Jadi sebenarnya kalau cara ngitungnya sama dengan cara ngitung indeks parsial, tapi ini lengkap. Ya, 400 lebih perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia masuk ke dalam IHSG dihitung. Ya. Cara menghitungnya sama ya, saya sudah jelaskan tadi. Nah, karena cara menghitungnya sama, maka cara kerja indeksnya juga sama.
ya, saham-saham yang berkapitalisasi besar akan menjadi penggerak IHSG di Indonesia. Ya, saham kita sekarang yang berkapitalisasi 5 kapitalisasi terbesar di Indonesia adalah ini, BCA, BRI, Telkom, Mandiri, dan Unilever. Jadi kalau saham-saham ini bergerak, kalau misalnya kompakan 5 saham ini naik gitu ya, walaupun ada 400 lebih lagi saham yang lain, itu tidak terlalu berpengaruh. Jadi kalau 5 ini yang naik, atau katakanlah 10 saham berkapitalisasi terbesar naik, lalu 400 lebih saham lain itu turun, bisa saja indeks naik, IHSG bisa naik. Sebaliknya kalau ini saham-saham, katakan 10 saham berkapitalisasi terbesar itu turun, sekalipun saham-saham lain banyak yang naik, itu IHSG bisa turun. Gitu ya. Kemudian terakhir, ini hanya untuk tambah pengetahuan, ini gampang untuk adik-adik lihat, dicari di internet juga bisa. Setiap negara punya indeks, bahkan beberapa negara itu punya beberapa indeks. Misalnya Indonesia sendiri punya IHSG, punya LQ45, itu yang cukup terkenal. Di luar negeri, di Amerika Serikat, itu ada NYSE, New York Stock Exchange, ada Nasdaq juga di sana, ya, ada S&P juga ada di Amerika, ya, SSE, Shanghai Stock Exchange di China, Hang Seng di Hong Kong, Straits Times di Singapura, Kuala Lumpur, KLSI. Itu untuk saham-saham di indeks-indeks di luar negeri, indeks harga saham gabungan mereka. Saya rasa ini materinya memang cukup singkat, tapi begini, terkait indeks harga saham individual itu cukup penting bagi kita, terutama kalau kita melakukan penelitian-penelitian. Ini harus diperhatikan betul, jangan-jangan, apalagi penelitian kita itu katakan time series, maka pengaruh dari adanya